dan keinginan untuk memilih pilihan yang jelas baik dan terbaik ini hanya ada pada keinginan, sedangkan tidak berkorelasi pada ikhtiar yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Keinginan kita untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau kehidupan yang penuh keberkahan dari pintu langit dan bumi itu mesti selaras dengan ikhtiar yang kita upayakan. Termasuk jika saat ini qadar Allah nasib kita secara komunal, secara bersama negeri kita hari ini masih menjadi negeri yang penuh dengan aneka macam kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman, hingga kemudian apa yang Allah wanti-wanti benar-benar menjadi kenyataan, ma'isyatan donka, yang bahkan tidak sekedar, benar-benar tidak sekedar menjadi satu akibat yang dirasakan oleh para pelaku kemaksiatan, para pelaku kezaliman dan kemunkaran. Sebagaimana nanti banyak dalil lain, seperti pekan lalu juga sudah kita singgung, orang-orang baik dan soleh pun, wallahu alam mungkin karena sebab tidak optimalnya dalam amar ma'ruf nahi munkar atau diamnya atas kemunkaran yang sedang berlangsung, Allah sampaikan juga kepada mereka semua dampaknya hari ini. Sebagaimana wabah COVID-19 ini dampak langsung atau tidak langsungnya hari ini benar-benar merata. Orang-orang soleh pun, orang-orang baik di antara kita termasuk para ulama dan dai kita sudah menyentuh angka 600 lebih turut wafat oleh karenanya. Walaupun sebab utama tentu karena sampainya ajal dan apa yang Allah takdirkan. Maka oleh karena itu jelas dan tegas insya Allah akan menjadi jalan keluar untuk mengakhiri masa musibah ini berlangsung. Kita benar-benar harus taubat, harus istighfar dan taubatan nasuha. Bukan sekedar istighfar dan taubat yang mengharapkan Allah mengampunkan atas dosa yang telah kita lakukan, atas kelalaian dan kehilapan yang sejauh ini telah terjadi. Tapi benarnya taubatan nasuha itu benar-benar kita lakukan tentu juga berkorelasi dengan ikhtiar optimal kita mengakhiri segala macam kemaksiatan, kemunkaran dan kezaliman yang ada sekarang sembari berikhtiar berubah pada keadaan yang lebih baik. Dan itu termasuk hikmah yang telah Allah juga tunjukkan jalannya buat kita. Sebagaimana misalnya ketika ia menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lizuikahum ba'dalladzi amilu. Ini memang Allah tunjukkan agar kita benar-benar merasakan, jangankan di akhirat, di dunia pun dampak-dampak mendustai atau membelakangi ketentuan Allah itu benar-benar ma'isyatan dan ada dan terjadi. Dan Allah mengharapkan jika kita tersentuh, memahami dan menyadari, la'allahum yarji'un. Kita segera harus kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Jadi taubatan nasuha paling tidak menghasilkan satu, kita benar-benar memohon ampun pada Allah atas segala dosa, khilaf dan kesalahan yang telah terjadi sejauh ini, baik yang kita lakukan langsung atau yang terjadi di masyarakat kita secara umum. Yang kedua, kita mengakhiri segala macam tingkah laku kemaksiatan yang tentu Allah tidak ridhoi dengan segala macam bentuknya. Dan sempurna pada langkah ketiga, kita segera kembali mendekat padanya. Kita segera kembali ketaatan padanya. Kita segera kembali sebagaimana yang ia ingin dan serukan pada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Dia tidak punya seruan lain kecuali kita benar-benar beriman, berislam secara kafah, secara totalitas. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Segala macam langkah, seruan, jalan kehidupan yang sesungguhnya adalah langkah-langkah syaitan, ketika itu berbeda atau bertentangan dari apa yang Allah dan Rasulnya gariskan, kita akhiri itu semua. Termasuk eksis dan tegaknya sistem kufur yang hari ini tegak di tengah kita, sistem demokrasi yang berbasis sekularisme, termasuk juga menghentikan ketaatan dan loyalitas kita kepada penguasa-penguasa zalim. Jika dia tidak mau segera bertobat dan insaf, tentu jika mereka mau istighfar dan taubat, mereka adalah muslim, dengan insaf dan taubatnya mereka, kita masih layak dan patut untuk taat padanya dalam rangka kembali pada ketaatan pada Allah. Namun jika tidak, tentu syariat Islam mengharuskan kita untuk berhenti mentaati mereka. Sebab mentaati mereka sama dengan bergabung pada mereka pada satu situasi, kondisi, atau kelompok yang Allah murkai. Tentu keridhaan mereka tidak ada artinya dibandingkan kemurkaan Allah. Kita lebih pilih kembali pada keridhaan Allah, walaupun itu mereka tidak sukai, walaupun mereka membenci. Sebab Allah lah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Dan mudah-mudahan dengan itu semua, apa yang kita nantikan kembali pada kehidupan yang penuh keberkahan,
kembali berakhirnya kerusakan dan pulih dalam keadaan baik sebagaimana sebelumnya benar-benar akan menjadi. Dan ini hanya akan terjadi jika kita kembali pada ketaatan total pada Allah, ketaatan total kembali pada sistem yang Rasulullah wariskan buat kita semua, sistem pemerintahan yang hanya dengannya syariat Islam itu bisa ditegakkan secara total. Inilah yang dikenal dengan nama khilafah atau imamah, dan insya Allah dengan beserta penguasa pemimpin yang kita ridho padanya, dan insya Allah dia pun ridho pada kita, kita mencintainya dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan ia pun mencurahkan cintanya secara tulus dan sungguh-sungguh menjadi imam di antara kita, menjadi junnah pelindung di antara kita. Kita akan berperang bersamanya dan berlindung dengannya, khalifah yang sama-sama sangat kita rindu nantikan, untuk kemudian kita juga menunaikan ketentuannya yang Rasulullah gariskan, menunaikan baiat yang atas. Karena itu kita terhindar dari potensi kematian dalam keadaan jahiliyah, na'udzubillah, akan terwujud insya Allah dalam waktu dekat dengan izin Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada host kita. Baik, Masya Allah, menarik sekali kalau kita mengambil ibrah dari kisah keluarga Ibrahim ya. Wabil khusus bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya, dan juga tadi diceritakan bersama istrinya juga. Jadi kalau kita bisa melihat mereka-mereka ini, ya beliau-beliau ini ibarat miniatur ketaatan kolektif, ya. Dan di situ ternyata ada setan, ya, setan yang tidak dirinya juga menggoda mereka, ya. Dan kita jadi teringat ayat yang dikutip juga di sini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi kita memang diminta untuk taat secara total, wala tattabi'u khutuwati syaiton, ya. Jadi barangkali itu memang ada korelasinya ya antara ketaatan total dengan bagaimana ada pihak, dalam hal ini adalah syaiton, yang tentunya tidak ingin ya kita taat secara total, ya. Baik Ustaz, sepertinya di live chat ada beberapa komentar dan barangkali pertanyaan. Ini cukup banyak ya. Ada pertanyaan, ada komentar ya dari beberapa teman. Kemudian pertanyaan juga. Ini ada pertanyaan dari Ruslan Maparenta. Isinya seperti ini, Ustaz. Ketaatan total pada syariah tentu akan berbenturan dengan sistem yang dianut oleh negara saat ini. Jika kita total taat syariah, kita dicap pemberontak. Lalu seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim? Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz. Iya. Hidup dalam keadaan keimanan yang baik dan benar, hidup dalam situasi beramal soleh dengan baik, hidup dalam kondisi masyarakat yang secara bukan hanya secara personal tapi secara jama'i juga menunjukkan tatanan masyarakat yang sebagaimana tadi saya kutip, ini bahkan sudah jauh hari didengungkan oleh kaum muslimin Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sesungguhnya adalah satu hal yang mufakat bagi kaum muslimin Indonesia, dan insya Allah tidak berbenturan dengan kehendak umum rakyat Indonesia. Sedari awal apa yang termaktub misalnya di dalam konstitusi negeri ini juga mengharapkan negeri ini menjadi negeri yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan bukan hanya pada tataran lokal internal negeri kita, terhadap dunia pun kita turut bisa mensumbangsi kebaikan, menjaga ketertiban perdamaian dunia, hingga segala macam bentuk kezaliman penjajahan itu bisa dihapus dari muka bumi. Itu diantaranya tergambar pada pembukaan Undang-Undang Dasar negeri ini, yang boleh dinyatakan itu adalah kalimat-kalimat baik, kalimat yang adalah khair, menjadi mafhum atau mufakat umum bagi warga negeri Indonesia, baik muslim maupun non-muslim. Nah, dalam konteks ini, jika kita jujur dengan cita-cita mulia kemerdekaan, dan sejauh sepanjang kemerdekaan ini telah Allah berikan anugerah kesempatan untuk
memanage, mengelola negeri ini dengan tangan sendiri, sebab kolonialisasi penjajahan fisik terutama itu sudah berakhir dari negeri ini. Maka kita lihat apakah dengan sistem, dengan tatanan pemerintahan yang sementara ini berjalan baik dari era Orde Lama, Orde Baru, reformasi yang sudah beberapa kali ganti rejim penguasa, itu menunjukkan hasil yang selaras dengan itu, selaras dengan harapan dan tujuan itu. Maka jawabannya jelas, era Orde Lama yang penuh dengan warna cenderung ke sosialisme atau komunisme benar-benar telah gagal. Orde Baru yang berubah haluan menjadi kapitalistik pun telah gagal. Demikian juga Orde Reformasi yang boleh dikatakan kapitalisme baru, neoliberalisme juga gagal. Maka sebagaimana di dalam dunia akademik misalnya, dunia perdebatan ilmiah dan rasional terhampar dengan cukup fair bahwa terkait dengan sistem ideologi sosial masyarakat dan bernegara itu pada dasarnya hanya ada 3 opsional pilihan setelah sosialisme dan kapitalisme itu telah diberi kesempatan, walaupun sesungguhnya kalau saya bicara secara pribadi, seandainya saya punya hak dan kesempatan untuk bersuara dan menentukan pilihan, kita tidak ridho terhadap 2 sistem itu, tapi faktanya dia telah terjadi, telah mengambil kesempatannya dan dua-duanya gagal. Maka jangankan menggunakan pendekatan iman, menggunakan pendekatan rasional pun telah sangat wajar. Kini saatnya ideologi Islam mengambil kesempatan terakhir dan menunjukkan bahwa dia sanggup mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karenanya, yang utama saya ingin katakan, sesungguhnya tidak ada perbenturan antara gelora semangat dakwah politik umat Islam yang mengusung, menghimbau, mengharapkan negeri ini kembali kepada ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali hidup dengan mengadopsi dan menerapkan sistem ideologi Islam dengan realita masyarakat, bahkan histori Indonesia sepanjang waktu penuh keberkahan. Negeri kita juga betul-betul sebenarnya pernah merasakan baldatun thayyibatun warbun ghafur ketika syiar dakwah Islam sampai ke negeri ini, ketika aneka macam kekuasaan yang ada sebelumnya yang umumnya bercorak kerajaan Hindu ataupun Buddha menerima hidayah Islam dan menjadi kesultanan dengan jumlah ratusan bahkan jumlahnya di seluruh negeri ini, tetap menjadi fakta terbaik sejarah negeri ini, mengayomi seluruh rakyat warga negaranya walaupun mereka tetap beraneka ragam suku, bangsa, dan keyakinan. Maka sesungguhnya ini bukan hal yang baru. Jadi secara logis, secara rasional, secara historis, secara sosial, dan apalagi dengan pendekatan keimanan, jalan keluar hujah kembali kepada ideologi Islam sesuatu yang sangat kuat hujahnya, tidak terbantahkan. Oleh karena saya pribadi, saya berdiskusi dengan pihak manapun jika mereka masih menolak dan mendiskriminasi ide solusi yang ditawarkan oleh Islam. Sesungguhnya dengan segala pendekatan ini memiliki hujah yang kuat. Hanya memang secara faktual sampai titik detik ini rezim yang ada masih bersifat tidak bersetuju, membelakangi, bahkan nauzubillah boleh kita katakan memusuhi ide kebaikan ini. Yang justru sikap mereka yang terus mendiskriminasi bahkan mengkriminalisasi sebagai bukti permusuhan mereka dengan ide dakwah ini, bahkan para dai ulama pun mendapatkan dampaknya dengan banyaknya kriminalisasi ulama misalnya, itu mesti menyadarkan rakyat negeri ini khususnya kaum muslimin, membuat kita semakin jatuh ke jurang kezoliman yang lebih dalam. Secara faktual ini semakin membuat kehidupan masyarakat benar-benar ma'isyatan danka, dalam keadaan lebih terpuruk lagi. Apakah ridho kita untuk terus-menerus dalam keadaan ini? Maka oleh karenanya tidak perlu khawatir. Sepanjang sejarah negeri ini juga telah membuktikan bahwa sesungguhnya kekuasaan itu ada di tangan umat. Siapapun yang hari ini ada di bangku kekuasaan itu hanya titipan amanah sementara yang dalam tempo singkat pun segera akan berakhir. Dan ketika mereka ternyata mengkhianati umat, ternyata
dedikasi mereka lebih kepada pihak asing dan asing misalnya, sehingga sadar atau tidak sadar mereka telah menjadi asong, jongos, antek dari asing dan asing yang mengkhianati kebaikan kepentingan bagi rakyat. Sebagaimana berakhirnya rezim Orde Lama dan juga berakhirnya rezim Orde Baru ketika rakyat sadar dan rakyat mengambil pilihan baru untuk mengakhiri loyalitas pada mereka, mereka semua segera akan berakhir. Maka oleh karenanya saya ingin katakan, sesungguhnya hari ini kesadaran umat itu telah sampai pada titik yang semakin membaik. Maka ini yang harus kita terus kawal dan terus jaga. Ini adalah bagian dari kebaikan dakwah yang Allah anugerahkan buat kita semua. Dan ini insya Allah akan bermuara. Negeri ini segera akan mengakhiri segala kondisi rusak ini, segala kondisi yang penuh maksiat keingkaran pada Allah, kembali kepada taubat dan nasuha, kembali pada ketaatan, hingga apa dan siapapun penguasa yang masih ada, jika mereka tidak mau bersama umat dan rakyat kembali kepada kebaikan, ketaatan pada Allah untuk memulihkan segala macam kerusakan yang ada, mereka pun nanti akan tersingkir dengan sukarela ataupun terpaksa. Maka tiada masalah jika sementara waktu kita dicap buruk oleh rejim penguasa yang ada, dan itu adalah fitrah sepanjang zaman. Saya tambahkan satu contoh kecil untuk kita lebih memahami hal ini. Saya ketika masih aktif mengajar di Fakultas Hukum Unmul, kadang saya memberi contoh ke mahasiswa. Apalagi kalau misalnya saat SD kita bisa ingat ilustrasi, seringkali di dinding kelas itu ada gambar beberapa pahlawan. Semisal Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, atau yang lain-lainnya. Siapa mereka? Kita hari ini kenal dengan baik. Mereka adalah para syuhada, mereka adalah pada pahlawan bagi negeri ini, baik dalam pendekatan keislaman ataupun dalam pendekatan nasional. Tetapi ada satu esensi mendasar. Mengapa mereka bergelar pahlawan? Sebab utamanya tidak lain, alhamdulillah Allah izinkan kita berhasil merdeka. Seandainya kita belum merdeka, tetap dalam penjajahan, label mereka bukan pahlawan. Label mereka akan dicap oleh penguasa yang menang tetap mempertahankan kekuasaan sebagai penjahat atau pengkhianat atau pemberontak. Tetapi sebagaimana mereka dahulu saat berjuang, tidak peduli dengan segala cap buruk dari penguasa yang ada. Karena cap-cap mereka itu adalah cap-cap yang sifatnya penuh kamuflase, nisbi, yang tidak ada artinya di sisi keimanan dan akidah kita. Yang paling utama bagi kita adalah bagaimana cap Allah terhadap kita. Allah, apakah Allah menerima dan membenarkan keimanan kita? Apakah Allah meridhoi kita atau bahkan nauzubillah sedang murka pada kita? Masalah ridho manusia itu seiring waktu segera akan terbukti pada kondisi yang sebenarnya. Kalaupun sementara waktu manusia banyak tidak suka dan banyak membenci, kalau ini dalam rangka sikoh pada ketaatan pada Allah, maka tidak mengapa. Rasulullah pun kita bisa kenang. Rasulullah dan para sahabat awalnya dicap sebagai orang-orang yang buruk. Rasul pun disebut sebagai orang yang gila, orang tukang sihir, dan seterusnya. Dan itu biasa. Sampai waktunya ketika hari kebaikan, hari pertolongan Allah dan kemenangan itu tiba, maka cap hakiki itu kemudian hadir. Rasul adalah pembawa terang benderang, menghantarkan pada cahaya setelah sebelumnya berada pada zaman penuh kegelapan dan kezaliman. Dan insya Allah kita meniti jalan yang sama. Kita meniti jalan para Rasul dan para Anbiya, kita meniti jalan para sahabat dan generasi soleh setelah mereka, dan berbahagialah karena ini adalah kondisi yang insya Allah dalam keridhaan Allah. Masalah ridho manusia sebentar waktu akan menjawab dan memberikan koreksi cap-cap yang sebelumnya keliru ditimpakan pada mereka ataupun kita saat ini. Itu yang bisa saya tanggapi. Ya, Masya Allah. Jadi cap itu hanya sekedar cap, kamuflase, dan sangat nisbi. Kita sebagai seorang muslim tetap menyeru umat untuk taat secara total. Ya. Kita bisa sajikan fakta, realitas sosial, realitas histori juga, ya, bagaimana ketika syariah Islam itu diterapkan dalam masyarakat. Ya, tempo dulu ya. Baik Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan, mudah-mudahan waktunya cukup, dari Muhammad Najib. Mengapa umat Islam belum bisa menerima syariah secara total dari Zat Maha Sempurna lagi sebagai rahmatan lil alamin? Bahkan sebaliknya sampai menilai syariah tidak cocok serta negatif lainnya. Silakan Ustaz. Iya. Saya bersyukur atas pertanyaan ini. Terima kasih bagi penanya. Dan sesungguhnya saya mendapati esensi jawaban dari pertanyaan sendiri.
Alhamdulillah penanya berada pada perspektif kondisi masyarakat ini sementara hanyalah belum bisa, bukan tidak bisa. Artinya peluang menuju bisa itu terbuka lebar. Dan memang on the way, masih on proses. Ketika Allah hamparkan jalan ini memang sementara waktu masih terasa panjang, masih terasa berat, maka di antara hikmah yang kita bisa petik, Allah sedang menghamparkan kesempatan emas, kesempatan luas buat kita. Sekiranya jalan dakwah ini ringan dan mudah, mungkin telah mencapai kesuksesannya, bahkan mungkin sebelum generasi kita. Maka kita akan hanya menjadi generasi penikmat saja, walaupun itu adalah kebaikan saat kehidupan Islam itu benar-benar telah menjadi realita. Tetapi tentu nilai yang lebih besar di sisi Allah ada pada mereka yang mendapatkan kesempatan untuk mengikhtiari hadirnya perubahan, untuk mengikhtiari munculnya satu kondisi baru, keadaan yang lebih baik, lebih Allah ridhoi. Jadi dalam hal ini kita memandangnya secara positif thinking saja. Kalau sesuatu itu kita pandang secara negatif, maka mungkin akan membuat kita berada pada kondisi diselimuti kesedihan, penyesalan, atau apapun yang semisalnya. Yang hanya membuang waktu kita, membuang kesempatan energi kita. Kita banyak merenung misalnya, kita hanya banyak berkeluh kesah dan seterusnya. Apa artinya itu buat kita? Tapi kalau kita memandangnya dengan pandangan positif, lebih baik ya Allah, Engkau masih tunda masa pertolonganmu itu mau 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun lagi, tidak ada masalah. Sebab itu semua tidak menjadi hisab buat kita. Kenapa kita harus pusing pada apa yang tidak akan dihisab dan harus kita pertanggungjawabkan? Yang pasti akan dihisab dan dipertanggungjawabkan adalah hari ini kita punya kesempatan apa? Hari ini kita punya pilihan untuk melakukan perbuatan apa? Hari ini kita punya peluang untuk mengoptimalisasi ikhtiar apa dalam upaya perbaikan ini. Hingga jikapun sampai akhir hayat ternyata jalan ini belum terbuka, tetap saja kita telah melakukan kebaikan, menghantarkan estafet perjalanan yang insya Allah akan lebih mudah lagi dilanjutkan oleh generasi penerus anak cucu kita. Tapi tentu jika ini Allah izinkan telah sampai pada hasilnya sebelum wafat itu kita dapati, kita masih merasakan nikmatnya hidup di dalam real realita masyarakat kembali dalam tuntunan syariat Islam, kehidupan yang penuh Allah rahmat dan berkahi, tentu kita akan lebih berbahagia lagi dan akan lebih berbahagia menyongsong ajal ketika alhamdulillah anak cucu kita semakin pasti terselamatkan kehidupannya sebab kehidupan Islam itu telah kembali hadir di tengah kita. Jadi sekali lagi tiada masalah. Rasul dan para sahabat pun pada satu season waktu secara manusiawinya wajar saja pernah sampai pada kondisi boleh kita katakan hampir putus asa hingga di antara mereka kemudian keluar ungkapan mata nasrullah ya Rasul, kapan pertolongan Allah nih ya Rasul, kita udah pontang-panting susah payah begini, tapi Allah itu janjinya maha pasti dan dia menyatakan dengan tegas inna nasrullahu qarib, pertolongan Allah itu dekat. Jadi sebab apapun waktu tersisa labbaik ya Allah, kita pandang dengan penuh pandangan husnuzon, insya Allah ladang kesempatan untuk menabung kebaikan amal pahala soleh ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Berapapun lagi waktu yang tersisa, baik kesempatan dan amal soleh itu termasuk kesempatan yang ada pada kita sendiri. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah sebaiknya waktu yang 5 sebelum datang 5 yang lain. Itu yang bisa saya tanggapi. Ya, intinya ya kita harus sikapi dengan husnuzon bahwa perubahan ini pasti ada ujungnya, perubahan keniscayaan, tinggal di mana kita memposisikan diri kita dalam perubahan menuju kebaikan, menuju ketaatan total kepada syariat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencap ya diri kita sebagai orang-orang yang termasuk pengemban dakwah lah. Baik, demikian Ustaz, mungkin dari pertanyaan juga tidak ada lagi, waktu juga sudah sampai pada akhirnya. Mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement, Ustaz, silahkan. Iya, di bagian akhir ini saya teringat pada salah satu firman Allah ketika ia menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Allah mendeklarasi secara terbuka, jelas dan tegas walaupun dengan bahasa pertanyaan untuk kita benar-benar berpikir, merenung dan mengambil pilihan. Allah menyatakan siapa sih yang lebih baik dari mereka
yang ucapannya hingga segenap perbuatannya kecuali menyeru umat, menyeru manusia untuk mendekat pada Allah, untuk kembali pada Allah. Inilah amaliyah utama para anbiya, para mursalin, menjadi dai-dai Allah. Maka inilah pula predikat dan amaliyah terbaik yang harus semua kita ambil, kita semua mengambilnya. Sebaik-baik predikat adalah para dai Allah, sebaik-baik amaliyah adalah menyeru untuk kembali pada Allah. Maka jika sementara waktu Allah hadirkan kehidupan sosial masyarakat kita sedang jauh dari Allah, maka Allah telah buka peluang emas buat kita semua mengambil predikat dan amaliyah ini, hingga kemudian mudah-mudahan kita bisa mengisi sepanjang kesempatan yang Allah berikan pada umur, waktu, kesempatan, kelapangan, kemudahan rezeki, masa muda, sehat, dan seterusnya, untuk benar-benar sebagaimana yang apa Allah serukan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baik amal, dan mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengikhtiari misi utama kehidupan kita. Ketika Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kita benar-benar menjadi sebaik-baik hamba di sisi Allah hingga saatnya kita berpulang nanti dalam keadaan ridho dan diridhoinya insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, kemudahan untuk kita semua sikoh dalam predikat dan amal ini. Allah kuatkan barisan kita, Allah satukan hati-hati kita dalam sinergi amaliyah dakwah. Masalah pertolongan Allah itu memang pasti dan dekat, sabar saja, pasti akan ada kemudahan setelah kesulitan yang segera akan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala salah kurang lebih hilapnya. Kebaikan hanya dari sisi Allah, salah hilap dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada seluruh pemirsa Mustanaid Media. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz atas waktu dan sharing antum pada sore hari ini. Baik pemirsa Mustanaid Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi bedah buletin kafah edisi 201 tentang ketaatan total pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, share dan mensubscribe channel Mustanaid Media dan ikuti beberapa kegiatan program kami. Baik, kita cukupkan bedah buletin dakwah kafah edisi kali ini dengan baca doa tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti kapan kau tegak kembali, adanya suatu institusi pelaksana hukum syariat dengan khilafah